Siswa yang diduga keracunan setelah menyantap makanan bergizi gratis di Brastagi, Karo, Sumatera Utara masih membutuhkan perawatan di rumah sakit. Pemerintah memastikan pemulihan fisik dan penanganan trauma berjalan sekaligus memberikan sanksi atas temuan kelalaian. Sebanyak 15 siswa masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Evarina Etaham Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara setelah diduga mengalami keracunan makan bergizi gratis atau MBG pada Kamis 13 Agustus lalu. Pihak rumah sakit menyebut seorang siswa kembali dirawat setelah mengalami kram perut, sementara satu siswa lain dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Medan untuk penanganan lanjutan. Sejumlah pasien masih mengeluhkan kram perut, gatal-gatal, dan sakit kepala. Saat ini, pemulihan kondisi fisik dan penanganan trauma para siswa menjadi prioritas setelah sanksi diberikan Badan Gizi Nasional kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG terkait. Sampai hari ini ada 15 karena semalam datang lagi satu, dan ini memang kemarin dia tidak ada kemana-mana katanya ya, dan berobat di klinik, hanya ke klinik, dan semalam dia merasa menyesak dan pusing dan lemas, maka dia datang kemarin tadi malam. Bu, untuk hari ini ada yang dipulangkan atau seperti apa kondisi saat ini? Hari ini akan ada yang sudah pasti ada yang pulang karena semalam pun sudah ada beberapa yang kondisinya sudah cukup baik. Cuma nanti kita menunggu visit ke dokter lagi dari yang 15 itu berapa nanti yang bisa pulang. Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, telah menjenguk salah satu siswi SMA Negeri 1 Brastagi, korban dugaan keracunan MBG yang dirawat di ICU Rumah Sakit Haji Medan. Siswi ini dirujuk setelah mengalami penurunan kesadaran. Dalam investigasi awal, BGN menemukan kelalaian dalam proses pengolahan ikan di SPPG yang menyalurkan makan bergizi gratis. Atas temuan itu, BGN menjatuhkan sanksi berupa penutupan SPPG dan pemberhentian kepala SPPG. Pemecatannya diusulkan secara tidak hormat. Itu kelalaian ada pada pengolahan. Jadi bahan baku ikan itu sebagian besar dimasukkan ke freezer, ada sekitar 300 atau 200 atau 300 ekor yang tidak masuk ke freezer, itu kemudian ditaruh di suhu ruangan dalam kurun waktu 12 sampai lebih dari 12 jam. Sanksinya Pak untuk? Sanksinya saya yang pertama dapurnya disuspend berat, kemudian kepala SPPG-nya yang sanksi yang bisa saya berikan bukan hanya dicopot, tapi saya ajukan pemecatan dengan tidak hormat melalui Badan Kepegawaian Negara status ASN-nya. Karena ini udah kayak gini orang, ya kan? Jadi mohon maaf, ya ini juga peringatan bagi yang lain, harus ekstra hati-hati dan kerja dengan sebaik-baiknya. Kok nggak bisa, kok mundur? Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, juga telah menjenguk siswi SMA Negeri 1 Brastagi yang diduga mengalami keracunan MBG dan dirawat di Rumah Sakit Haji Medan. Kondisi siswi itu kini membaik, namun masih memerlukan perawatan dan pemantauan intensif. Siswi kelas 11 itu menjalani perawatan di ruang ICU anak setelah dirujuk dari rumah sakit di Brastagi dalam kondisi kritis. Ada nggak perubahan dari awal dia datang sampai kalau sekarang? Kalau tadi menurut keterangan orang tuanya lebih parah di sana. Oke. Diagnosa Bu memang keracunan. Diagnosis awalnya apa? Apa itu? Itu kan sakit perut itu apa? Makan dari sekolah. Ya memang ada apa? Keracunan makanan. Atau karena ada alergi sebelumnya. Nah itu saya belum kita masih mau periksa labnya lagi lebih lanjut, kan baru diperiksa dari sana. Mungkin besok kita ada hasil lab yang baru ya untuk tahu atau tidaknya dia keracunan makanan atau tidak. Tadi Bu setengah persen sekali dia merasa kesakitan itu. Kesakitan, kalau dalam ya. bahasa medisnya apa? Gimana ya saya bilang, nyeri yang terlalu hebat gitu di perutnya itu. Kamis 13 Agustus, sebanyak 361 siswa dari SMA Negeri 1 Brastagi dan SMA Yayasan Bersama Kota Brastagi diduga keracunan setelah menyantap makan bergizi gratis atau MBG. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh korban mendapat penanganan hingga kondisinya pulih. Tim Liputan Kompas TV. Kami sebagai orang tua dan rumah sakit Enda.
terdeteksi? Sudah. Ikan itu racun apa? Sebelumnya, saudara, salah satu orang tua siswa sempat menanyakan langsung kepada Kepala BGN, Sudaryono, terkait penyebab anaknya yang belum membaik hingga berpindah rumah sakit. Kepala BGN meminta maaf kepada orang tua siswa. Sekitar 64 anak masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Siswa mengaku pusing, kram perut hingga gatal. Tidak sedikit siswa yang sebelumnya pulang kini kembali menjalani perawatan di rumah sakit. Kami sebagai orang tua anak rumah sakit Enda, ada nggak pernah kalian tanya? Kalian nggak tahu seperti apa? Padahal masa nggak terdeteksi? Permintaan dan harapan saya mewakili suara orang tua siswa, saya hanya berharap apa sih racun apa yang terkandung di dalam zat ikan itu sehingga anak kami setelah pulang dari rumah sakit lain harus kami bawa lagi kembali ke rumah sakit yang lain. Itu dia. Jadi kami nggak mau sebagai orang tua kalau anak-anak kami dikasih obat tapi racunnya kami tidak tahu seperti apa. Itu obat itu pasti merusak ginjal anak kami ya Pak. Saya sebagai orang tua saya tidak terima. Jadi permintaan saya dan harapan saya paling besar itu Pak. Kalau bisa secepatnya lah diumumkan racun apa yang terdeteksi di dalam ikan dan sayur yang dimakan oleh anak-anak kami. Kondisi terkini sejumlah siswa yang diduga keracunan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Hendry Setiawan. Selamat siang, Hendry. Informasi hingga siang hari ini, bagaimana kondisi para siswa yang saat ini masih dirawat di rumah sakit? Selamat siang Imron dan saudara, dapat kami jelaskan hingga siang hari ini sebanyak 15 pasien ataupun 15 anak masih dirawat di rumah sakit swasta Eparina Etaham. Dapat kami jelaskan juga tadi sekitar pukul 10 pagi satu anak yang berasal dari sekolah Yayasan Bersama dirujuk ke rumah sakit Adam Malik ini dikarenakan adanya perkembangan bakteri ataupun anak tidak sanggup lagi ditangani di sini. Dapat kami jelaskan juga tadi penjelasan dari Dirut Rumah Sakit Eparina sendiri menjelaskan memang banyak anak masih merasakan kram perut hingga gatal-gatal mulut dan tidak sedikit juga para siswa kembali setelah dinyatakan bisa pulang oleh dokter. Seperti itu, Imron. Baik, dari 15 anak yang dirawat di rumah sakit swasta Eparina, begitu ya, satu anak harus dirujuk ke rumah sakit Adam Malik. Lalu hingga saat ini, Hendry, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah setempat setidaknya untuk mencegah kejadian serupa terjadi? Ya, Imron dan saudara, pemerintah Kabupaten Karo terus memantau kesehatan para siswa. Saat ini memang pemerintah Kabupaten Karo fokus dalam memastikan anak-anak yang masuk dalam rumah sakit untuk kembali pulih dan dapat kembali bersekolah. Bukan hanya itu, beberapa Forkopimda Kabupaten Karo sendiri beberapa hari yang lalu sempat mengunjungi sekolah dan ikut melakukan apel untuk memberikan semangat kepada anak-anak agar anak-anak tidak mengalami trauma. Bukan hanya itu, dari Dinas Kesehatan sendiri juga telah mengambil beberapa sampel dan sudah informasi yang kami dapat sudah hasil laboratorium sudah keluar dan kita masih menunggu hasil apa yang terjadi yang mengakibatkan keracunan yang terjadi di 2 sekolah di Kota Brastagi. Hingga saat ini 15 anak masih mendapatkan perawatan di rumah sakit, satu anak harus dirujuk ke rumah sakit Adam Malik. Sementara itu Dinas Kesehatan juga telah mengambil sampel makanan yang diduga menyebabkan siswa sekolah keracunan. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Hendry Setiawan dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Saudara, Presiden Prabowo